Bapa kami yang di surga, terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami firman-Mu. Saat di dalam ibadah singkat siang hari ini, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawari 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop persiapan untuk mendirikan bait suci. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 18 dan pasal 7 ayat 13 hingga 14 yang berbunyi demikian. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian. Tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan satu rumah bagi Dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat muat Dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, dan kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu." Dan Huram raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Elohim orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan dirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi diri sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmizi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu Tuanku Daud. Baiklah, sekarang Tuanku kirim kepada hamba-hamba Tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah Tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan bawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem." Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri orang Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di gunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berikan selalu kami kemampuan, kekuatan, kesehatan, berkat, dan juga perjuangan kami di dunia ini. Kami tahu dunia sedang menuju suatu teknologi yang super canggih dan besar. Tetapi di situ pula kami mau, dalam teknologi yang tinggi dan besar itu, mereka semuanya akan mengenal Yesus Kristus, akan mengenal Tuhan yang hidup, dan semua bangsa dibangkitkan untuk percaya. Dan Roh-Mu dicurahkan bagi semua orang. Bagi kami orang-orang percaya selalu dilindungi dan dijaga.
Dan biarlah bangsa kami juga dilindungi dari kejahatan dunia ini, dari hal-hal yang buruk, kehancuran, dan malapetaka. Ampuni kesalahan kami ya Bapa, biarlah pertobatan terjadi ke seluruh dunia ini. Untuk bangsa-bangsa yang sedang berperang kiranya bertobat juga. Biarlah damai sukacita melingkupi bumi ini. Kami tidak takut apa-apa lagi, karena kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Besar dari segalanya, yang menyediakan semuanya bagi kami. Tiba saatnya kami selalu bersyukur dan senantiasa berjaga-jaga dan berdoa untuk Maranatha. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berjaga-jagalah senantiasa, jangan takut dengan perkembangan teknologi, tetapi lakukanlah itu untuk firman Tuhan, penginjilan ke seluruh bumi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kita semua diberkati. Bangsa Israel bertobat, bangsa-bangsa dalam kegelapan bertobat, kita semua bertobat. Saya juga bertobat setiap hari, setiap detik, karena kita bisa jatuh dalam dosa. Percayalah kepada Tuhan yang mengasihi Anda dan saya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless you all.